Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitriani dengan NPM 256211147. Saya dari kelas 2B Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang evaluasi belajar dan pembelajaran. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang evaluasi pendidikan 3 pilar utama. Yang pertama itu ada pengukuran atau measurement. Pengukuran yaitu memberikan nilai numerik terhadap hasil belajar peserta didik. Selanjutnya yang kedua yaitu ada penilaian atau assessment. Penilaian atau assessment sendiri yaitu menafsirkan angka menjadi kategori keberhasilan atau baik, cukup, dan kurangnya nilai tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada evaluasi atau evaluation. Selanjutnya yang ketiga ada evaluasi atau evaluation. Evaluation yaitu pengambilan keputusan strategis dan perbaikan mutu pembelajaran secara holistik. Materi selanjutnya ada 5 fungsi penggerak evaluasi. Yang pertama yaitu pengukuran atau mengetahui tingkat pencapaian kompetensi. Yang selanjutnya yaitu ada penilaian atau memberikan makna predikat terhadap capaian belajar. Selanjutnya ada perbaikan atau memberi metode, media, dan strategis pembelajaran. Selanjutnya ada diagnosis atau mengidentifikasi titik lemah dan kesulitan belajar peserta didik. Materi selanjutnya yaitu 5 pilar instrumen evaluasi yang valid. Nah, yang pertama ada validitas atau tepat sasaran. Nah, validitas sendiri yaitu mengukur apa yang seharusnya diukur sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua yaitu reliabilitas atau konsisten. Reliabilitas yaitu menghasilkan nilai yang ajak meski diuji berulang kali. Yang ketiga yaitu objektivitas atau tanpa bias. Objektivitas yaitu penilaian murni berdasarkan fakta, bebas dari objektivitas penilai. Selanjutnya yaitu praktis atau mudah diterapkan, yaitu tidak rumit dalam penyusunan, pelaksanaan, maupun pengolahan data. Selanjutnya yaitu ekonomis atau efisien, yaitu hemat waktu, tenaga, dan biaya dalam pelaksanaannya. Materi selanjutnya yaitu matriks sintesis. Teknik tes, fokus domain kognitif atau pengetahuan dan psikomotorik atau keterampilan. Teknik non-tes yaitu efektif atau sikap dan perilaku ataupun karakter. Selanjutnya yaitu sifat data. Teknik tesnya yaitu kuantitatif atau skor pasti lebih objektif. Teknik non-tes yaitu kualitatif, deskriptif, dan observasional. Contoh instrumen teknik tes yaitu ujian tulis, ujian lisan, unjuk kerja, atau praktik. Teknik non-tes yaitu observasi, wawancara, portofolio, serta skala Likert. Menurut Daryanto tahun 2018, kedua teknik ini tidak saling menggantikan, melainkan wajib dikomunikasikan untuk potret kompetensi yang utuh. Selanjutnya yaitu membedah anatomi evaluasi tes. Alat evaluasi tes yaitu ada tertulis atau fokus, analisis, dan memori seperti pilihan ganda, esai atau uraian, benar salah, menjodohkan, isian singkat. Yang kedua yaitu ada lisan atau fokus komunikatif dan pemahaman. Itu seperti tanya jawab langsung atau menggali pemahaman dan keberanian pendapat. Yang selanjutnya yaitu praktik kinerja atau fokus psikomotorik ataupun untuk kerja nyata seperti demonstrasi, presentasi, bermain peran atau role play, dan praktik laboratorium. Selanjutnya yaitu instrumen evaluasi non-tes. Yang pertama ada observasi atau pengamatan langsung terhadap keaktifan, kerjasama, dan disiplin siswa. Yang kedua ada wawancara seperti tanya jawab mendalam untuk menggali minat dan kesulitan belajar. Yang ketiga yaitu angket atau kuesioner ataupun daftar pertanyaan tertulis untuk mengukur motivasi dan persepsi. Nah, yang keempat yaitu ada skala sikap.
Skala sikap yaitu instrumen atau seperti skala Likert untuk mengukur derajat persetujuan terhadap suatu objek atau situasi. Yang keempat ada portofolio, yaitu rekam jejak karya dan tugas yang menunjukkan kronologi perkembangan siswa. Yang selanjutnya yang terakhir yaitu catatan anekdot, yaitu jurnal khusus pendidik untuk mencatat atau perilaku penting secara spesifik. Materi selanjutnya yaitu cetak biru atau blueprint, penyusunan evaluasi berstandar. Ada beberapa evaluasi standar, yaitu yang pertama tujuan. Tujuan ini ditetapkan kompetensi dasar sesuai dengan kurikulum. Yang kedua yaitu kisi-kisi buat matriks, blueprint, ataupun materi indikator jumlah soal. Yang ketiga yaitu format, pilih jenis alat, tes, non-tes yang relevan. Yang keempat yaitu butir soal ataupun susun instrumen tanpa ambiguitas. Yang kelima yaitu uji coba, tes skala kecil untuk melihat kualitas awal. Yang keenam yaitu analisis ukur validatis, reliabilitas, dan daya pembeda. Yang ketujuh yaitu revisi, perbaiki butir soal yang cacat secara statistik. Yang ke-8 yaitu eksekusi dan tafsir, implementasikan dan makna hasil untuk perbaikan pembelajaran. Materi yang terakhir yaitu kesimpulan. Evaluasi yang sejati tidak hanya mengukur apa yang siswa ketahui atau kognitif, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku atau efektif dan bertindak atau psikomotorik. Penggunaan tes dan non-tes yang terintegrasi dipadukan dengan prinsip validitas dan reliabilitas akan mengubah evaluasi dan sekadar pemberi nilai menjadi pengendali mutu pendidikan bahasa Indonesia yang berkelanjutan. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.